Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, para pendengar KMTV dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pada pagi ini kembali kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa kita mengawali hari kita dengan ibadah dan ketaatan. Salah satu ibadah yang sangat agung dalam Islam, ibadah salat subuh. Kemudian kita lanjutkan sejenak duduk dalam majelis ini untuk menambah ilmu kita, bekal kita di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita dan ilmu yang kita pelajari menjadi amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kekuatan di jalan dan mengamalkannya. Kemudian kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwah fillah, kembali kita melanjutkan syarah daripada penjelasan hadis Al-Hudzaifah hari ini pada halaman yang ke-136. 136. Ya. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Alaika an talzam jama'atal muslimin wa imamahum wa imam al-muslimin." Dalam hadis tersebut Syekh Shalih Fauzan mengatakan, hendaklah engkau senantiasa bersama jamaah. Jamaah siapa? Jamaah kaum muslimin dan beserta imam mereka. Hadza fihi najatun minal fitan. Hal yang seperti ini, ya, sikap kita yang seperti ini ada kebaikan dan keselamatan daripada segala bentuk fitnah yang ada. Ketika kita bersama kaum muslimin dan kita bersama imam mereka, itu adalah keselamatan kita dari segala bentuk fitnah. Wa hadza idza ta'ammaltahu, dan ini jika engkau perhatikan, wajadtahu mutabikan li zamanina hadza, maka sangat sesuai dengan kondisi kita hari ini. Ya. Wallahu a'lam bima ya'ti ba'dah. Ya. Allah yang Maha tahu dengan apa yang datang setelahnya. Ini zaman yang begitu deras arus fitnahnya, fitnatus syubhat dan syahwatnya, maka cara agar kita selamat, ya, agar kita terbebas dari gala fitnah-fitnah itu, hendaklah kita bersama jamaat kaum muslimin dan bersama imam mereka. Al-an, kata Syekh Shalih Fauzan, al-fitanu kathiratun wa syadidah. Ya, sekarang fitnah itu sangat banyak dan sangat luar biasa, ya, beratnya. Waddi'ayat al-mudilla kathirah. Ya, seruan kesesatan sangat banyak. Fitnah banyak. Kemudian seruan untuk kesesatan itu juga banyak. Wa wasail nashr syarr tawaffarat wa nashatat. Seluruh sarana untuk menebarkan keburukan ya tersedia dan mereka bergerak dengan semangat, bekerja dengan semangat. Ya. Wasarat syarru yurawaj, dan keburukan itu selalu dijual, dipasarkan.
Bukan kebaikan yang dipasarkan, tetapi keburukan itu dipasarkan, dipromosikan. Ya. Wa yud'a ilaihi, selalu diajak orang, diseru orang untuk melakukannya. Wa du'atul dhalali ala qadamin wasaq. Penyuruh kesesatan mereka sedang kuat, sedang bekerja. Mereka tidak pernah berhenti. Menyeru kepada kesesatan itu selalu bekerja. Memiliki kaki yang kokoh, memiliki tempat, memiliki kesempatan untuk bisa mengajak orang kepada keburukan. Di mana saja, misalnya fil fadaiyat wa 'alal internet. Ini termasuk dalam al fadaiyat, adalah dengan kemajuan teknologi hari ini, ya, seperti internet. Dan wa fil kutub yurawwajuna asy-syarra wadh-dhalal wa yuharriduna 'alal furqa wal ikhtilaf. Mereka dalam tulisan-tulisan mereka, ya, dalam kajian-kajian mereka, apa saja mereka lakukan untuk memasarkan kejelekan dan keburukan serta kesesatan, dan mendorong orang untuk berpecah belah dan berselisih. Bayangkan, itu harus kita sadari itu. Masuknya perpecahan, kemudian digandrunginya keburukan, itu tidak terlepas daripada peran para penyuruh kesesatan melalui kemajuan teknologi ini, baik itu internet, apapun namanya, baik itu melalui Facebook, melalui Instagram, dan lain sebagainya. Semua itu mereka gunakan untuk melariskan dagangan mereka, yaitu dagangan keburukan mereka. Wa yad'una ila hurriyatir ra'i. Dengan tulisan-tulisan mereka itu mengajak kepada pemikiran yang bebas, hurriyah, yang merdeka, pemikiran yang merdeka, yang harus memiliki tempat. Hurriyatul kalimah, kebebasan untuk apa? Berpendapat, kebebasan berfikir, kebebasan berpendapat, wa ma asbaha dzalika. Ini mereka angkat ini. Mereka angkat. Yuriduna ay yufakkaku awsalal muslimin. Mereka menginginkan pecahnya barisan kekuatan kaum muslimin. Ini apa? Adalah bagian strategi mereka untuk melariskan dagangan keburukan mereka. Fa idza lam yakun 'indaka khibra fi hadzal amr waqa'ta fil halaki illa man rahimahallah. Jika seandainya engkau tidak memiliki khibrah, pengalaman, ilmu, bekal, pandangan tentang ini, ikhwafillah, maka engkau bisa masuk kepada kehancuran, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya memang kita ini dalam kondisi aman. Dalam kondisi kita dalam kemajuan teknologi. Di dalam kondisi yang ilmu sedang berkembang. Tapi ketahuilah ikhwafillah, kita tidak dalam kondisi zona nyaman atau zona aman. Sepertinya iya. Kemajuan teknologi, kemudian ilmu pengetahuan berkembang. Masya Allah, hari ini apa yang terjadi di benua Eropa, di Afrika, hari detik ini ada pada kita beritanya. Hari itu juga, detik itu juga kita tahu. Dan ini kemajuan teknologi yang seakan-akan mendekatkan seluruh jarak yang jauh kepada kita. Satu sisi iya, tapi di saat itu ada nilai-nilai, ada hal-hal yang masuk kepada diri kita yang jika seandainya itu tidak bisa diprotek dengan baik, kita akan hancur dan binasa dengan kemajuan itu. Ikhwafillah, ini adalah pesan yang sangat luar biasa untuk kita agar menjadi orang-orang yang berhati-hati di zaman yang seperti ini. Lalu Syekh Shalih Fauzan mengatakan fa'alaika an talzam jama'atal muslimin. Beliau kembali mengulangi, maka hendaklah kamu membersamai kaum muslimin, jamaah kaum muslimin. Walhamdulillahi anta fi hadhil bilad as-Saudiyah. Beliau menyebutkan di sini salah satu
keistimewaan yang dimiliki oleh negara Arab Saudi. Segala puji bagi Allah, kata beliau, engkau sedang berada di negeri As-Saudi atau negara Saudi, fi daulatin muslimah, dalam sebuah negara muslim, wa ma'a jama'atin minal muslimin lahum imam, dan bersama jamaah kaum muslimin yang memiliki imam. Ini beliau bersyukur pada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala di atas negara Arab Saudi yang berada di atas asas tauhid, ya, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki imam. Hada min ni'amillahi subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Fa nahnu fi ni'matin azimatin, kita sekarang berada pada nikmat yang sangat agung. Lakin la tansau anna al-a'da yahfiruna li hadhihi ad-daulah, ya. Jangan kalian lupa bahwa musuh-musuh negeri ini, musuh-musuh kaum muslimin, ya, musuh-musuh Allah selalu mendorong, selalu menggali keburukan untuk negeri ini. Ya, mereka menginginkan kerusakan. Ya, walihadil jamaah, tidak hanya untuk negeri ini kata dia, tapi untuk jamaah kaum muslimin yang ada di negeri ini. Yuriduna ayuziluha minal wujudi hatta takuna mithlal biladil ukhra. Mereka menginginkan negeri ini berubah seperti negeri-negeri yang lain, seperti negara-negara yang lain. Fala yabqa amamahum syai'un yamna'uhum, tidak lagi ada sesuatu yang bisa mencegah mereka, ya. Falnakun ala hadarin min hadha, mesti kita berhati-hati dengan kondisi yang seperti ini. Artinya bahwa musuh-musuh sedang tidak tidur, musuh-musuh sedang tidak istirahat, musuh-musuh sedang selalu memberikan perhatian bagaimana agar kita hancur, agar kita berpecah, agar negeri ini jauh dari Islam. Alam yujannadu min abna'ina may yufajjirun, may yantahirun. Tidakkah ada di antara anak-anak negeri ini yang mereka juga melakukan pemboman, kata beliau. Atau ada juga di antara mereka yang melakukan bunuh diri. Famal ghardu min hada, apa semua tujuan dari yang mereka lakukan ini? Ikhwafillah, al-ghardu min hada is'al naril fitnah, is'alu naril fitnah wa tafriqi hadhil jama'at. Tujuan ini tidak bukan melainkan menyalakan api fitnah dan memecah belah jamaah ini. Wa izalati hadhihi ni'mah, dan menghilangkan nikmat yang kita rasakan ini. Jadi subhanallah, negeri yang dibangun di atas tauhid, dakwah yang sahihah, di atas akidah yang dibangun dari pemahaman para as-salafis salih, mereka sedang dilanda dengan fitnah yang begitu dahsyat, yang mereka inginkan umat ini hancur, lebur, dan tidak lagi berpegang kepada agamanya yang kuat. Ya. Ikhwa fillah rahimakumullah, hadha huwal ghard alladhi yuridunahu, inilah semua tujuan yang mereka inginkan, kata Syekh Shalih Fauzan. Yusamuna hadha bil jihad, yang kelompok ini mengatakan apa yang mereka kalian itu dengan jihad, membom, menghancurkan tempat-tempat masyarakat umum, mereka katakan itu dengan jihad. Yusamuna kadzalika istishhadan fi sabilillah, bahkan mereka ini yantahirun, mereka ini subhanallah melakukan bom bunuh diri. Mereka lakukan itu dengan sebutan syahid fi sabilillah, untuk mendapatkan syahid fi sabilillah. Hadza min zukhrufil qaul, ini adalah perkataan-perkataan yang dibuat-buat atau perkataan dusta. Wa tarwiju lil batil, perkataan yang bisa melariskan kebatilan. Fahadhihi umurun allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadzarana minha, perkara yang seperti ini, kata Syekh Shalih Fauzan, telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah diperingatkannya kita oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam qabla wuqu'iha, sebelum itu semua terjadi. Nabi telah memberikan peringatan,
Nabi telah memberikan ya gambaran-gambaran, berita bahwa itu semua akan terjadi. Kan kata Nabi SAW, ya wa fihi dukhan, wa fihi dakhan, ya. Dan di akhir zaman, setelah datang kebaikan, datang keburukan, dan setelah datang keburukan, datang kebaikan. Tetapi kata Nabi, wa fihi dakhan, ada samar-samar, ada hal yang dikaburkan, ya, nilai-nilai itu tidak jelas oleh kaum muslimin, ya, sehingga ya kebatilan dianggap al-haq dan hak dianggap batil, dan itu akan terjadi di akhir zaman. Nabi telah menyebutkan kepada kita cara kita selamat dari fitnah akhir zaman. Ya. Caranya bagaimana, ikhwah fillah? Antalzam jama'atal muslimin, bersama kaum muslimin, ya, dan bersama imam mereka. Wa man syazza, ya, syazza finnar, yang menyendiri maka dia akan masuk neraka. Tak bisa kita bersendiri, tidak bisa kita berdiri sendiri. Kullama hadatha syai'un min hadha yakunu indana minhu khabar wa ma'rifah. Setiap kali terjadi ya peristiwa apapun, ya, maka kita memiliki berita-berita yang dan ilmu pengetahuan. Wa kaifa nuqawimuhu wa kaifa naslam min syarrih, bagaimana kita menghadapinya dan bagaimana kita supaya selamat dari kejahatan. Nabi telah memberikan panduan itu kepada kita. Sampai Hudzaifah mengatakan, andaikan tidak ada jamaah kaum muslimin atau tidak ada pemimpin, bagaimana caranya? Bagaimana cara selamatnya? Maka engkau tetap berpegang teguh dengan Islam walaupun engkau menggigit akar kayu sampai kematian menjumpaimu. Mungkin di beberapa negara tidak seperti negara-negara Arab Saudi, atau mungkin tidak seperti di beberapa negara lain. Ya, minoritas sedikit sekali di sana. Misalnya, maka cara selamat adalah tetap berpegang teguh, ya, tinggalkan seluruh firaq, seluruh kelompok-kelompok yang ada, dan tetap berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Selamat daripada segala bentuk fitnah-fitnah itu. Ikhwah fillah. Lalu kemudian Shalih Fauzan mengatakan, "Far Rasulullah SAW arsyada ila anna salamata minal fitan idza hadathat takunu biluzumi jama'atil muslimin wa imamihim." Nabi telah memberikan arahan, bimbingan bahwa jalan keselamatan dari fitnah-fitnah itu apabila ia terjadi ketika kita bersama kaum muslimin dan bersama imam mereka. Allah Ta'ala mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." An-Nisa 115. Ya. Ini adalah sebuah gambaran, kita harus, ya, berusaha untuk selalu, ya, berpegang kepada apa yang disebut dengan jamaat kaum muslimin dan bersama imam mereka. Wa ma damal muslimun ala tariqatin sahihatin wa ala sabilil huda. Apabila kaum muslimin berada di atas jalan yang benar dan di atas petunjuk yang benar, ya, fakun ma'ahum, hendaklah engkau berada di barisan mereka. Fa idza kharajta an zalika, apabila engkau keluar, ya, dari barisan kaum muslimin yang berada di atas pemahaman yang benar, fa anta mutawa'adun bi ay yasliqallahu jahannam wa sa'at masira. Ya, engkau termasuk orang yang terancam, ya, Allah akan masukkan engkau ke dalam nerakanya dan merupakan seburuk-buruk tempat engkau kembali. Ikhwafillah, apabila kita melepaskan diri kita dari jemaah kaum muslimin, maka kita akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ancaman itu apa? Dimasukkan ke neraka. Wa nuslihi jahannam, kami masukkan dan kami nyalakan padanya neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kita kembali. Lalu dalam akhir hadis itu disebutkan, qala Hudzaifah berkata, fa in lam yakun lahum jamaah wala imam madza af'al. Ini pertanyaan penting. Jika seandainya, ya, mereka tidak memiliki jamaah,
dan juga tidak ada imam. Apa yang saya lakukan? Ila aina alja? Ya, aina adhab? Kemana saya harus bersandar? Pergi. Ya, uqala fa'tazil tilkal firaqi kulliyah. Kata Rasulullah SAW, tinggalkan seluruh kelompok-kelompok yang ada, yang membawa dirinya, mengatakan dirinya memperjuangkan Islam. Ya, tinggalkan semua itu. La tadkhul ma'a hadhil firaq, jangan engkau bersama mereka. Wa ma'a hadhil jama'atil dhalah, juga tidak bersama ya kelompok-kelompok yang sesat itu. La tankhadi biha, jangan engkau tunduk dan patuh padanya. Ibqa wahdak, ya, kau tetap sendiri. Wa tamassak bi kitabi rabbik, ya, pegang Al-Qur'an, ya, wa sunnati nabiyyik, dan berpegang juga dengan sunnah nabimu. Walau annaka wahdak, meskipun engkau sendirian. Meskipun engkau sendirian. I'tazil tilkal firaq kulliyah, tinggalkan seluruhnya, seluruh kelompok-kelompok itu. Walau anta 'udda ala asli syajara hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik, meskipun engkau, ya, wahai saudaraku, mesti menggigit akar pohon sampai kematian menjemputmu, engkau berada di atas, ya, Al-Qur'an dan sunnah. Alhasil ikhwah fillah, kata salaf fadhal, anna hadza fihi tahdhir. Ini hadis ini memberikan peringatan kepada kita binittiba'il firaqi dhalal munharifah, agar kita, ya, berhati-hati tidak mengikuti kelompok-kelompok sesat yang menyimpang. Fa in wajadta jama'atan lil muslimin wa imaman lahum, jika engkau mendapatkan pemimpin jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka, fakun ma'ahum, hendaklah engkau bersama, taat bersama mereka. Fa in lam tajid, jika engkau tidak dapatkan ikhwah, fa'alaika an ta'tazila hadhil firaqi kulliyah, tinggalkan seluruh kelompok-kelompok sesat itu. Wa dzakara sallallahu alaihi wasallam fima dzakara anna takunu fitnatu anbiya, bahkan Nabi mengatakan bahwa akan ada fitnah yang sangat dahsyat, ya, sangat dahsyat, wal iyadu billah, muzlimah, ya, gelap, ya, gelap, fitnahnya sangat kelam, ya, sangat pekat sekali. Wa du'atun ala abwabi jahannam, dan ada orang-orang yang menyeru kepada pintu neraka jahannam. Bayangkan, di akhir zaman ini fitnahnya pekat, ya, kemudian ada orang-orang yang menyeru kepada neraka jahannam. Man ata'ahum qadhafuha, yang ikut kepada mereka, mereka camplungkan ke dalam neraka. La yaquluna lahum ta'alu ila jahannam, mereka tidak mengatakan, kemari, yuk ke neraka jahannam. Tidak. Ta'alau ilan nar, juga tidak mereka katakan, mari ke neraka. Tidak. Yaqulun ta'alau ilal jannah, yuk mari kita ke surga. Wa ilal khair, kepada kebaikan. Nahnu mujahidun, kita adalah para mujahid. Nahnu nad'u ilallah, kita mengajak, menyeru kepada jalan Allah. Lakinnahum fil waqi', mereka ini pada hakikatnya, kata salaf Fauzan, du'atun ila jahannam, mereka ini penyeru kepada neraka jahannam. Man ata'ahum qadhafuhu fiha, yang taat kepada mereka, mereka akan dicemplungkan ke neraka itu. Ikhwah fillah, bahasa-bahasa yang mereka pakai, ya, bukan bahasa yang jelas mengajak ke neraka, tapi menggunakan istilah-istilah, ya, Islam, menggunakan bahasa-bahasa syariat agar orang-orang terjebak di dalam sebuah kesalahan. Hari ini orang semangat yang tinggi berislam itu akan sangat mudah terpancing. Ya, ini Masya Allah, ngaji betul, ngaji dia. Tapi tujuan ngaji itu nanti di ujung berbeda. Ada orang yang belajar, ya, tapi nanti pada ujung-ujungnya dibaiat. Ya, minta gurunya dibaiat, dia imamnya, ya, maka setiap bagian dari harta kita ada yang diberikan untuk imamnya. Itu ada. Ada yang ngaji Al-Quran dan Sunnah, ngaji juga. Bahkan simatnya mereka juga menjaga mazahir mereka nampak. Mereka tidak isbal, juga menjaga jenggotnya. Tapi ujung-ujungnya mereka diajarkan merakit bom, kemudian menghancurkan, ya, fasilitas-fasilitas umum yang tidak sesuai dengan Islam. Mereka bunuh dan mereka hancurkan dengan, ya, dengan bom dan lain sebagainya. Ini bukanlah bagian dari syariat Islam. Kalaupun ada yang melakukan ini, ketahuilah ini oknum, bukan Islam yang mengajarkan keburukan, bukan Islam yang radikal, bukan syariat Islam yang keras, tetapi salah asuh dan salah guru. Ya kan?
salah asuh dan salah guru. Ketika salah guru, salah hasil ilmunya dan salah perbuatannya. Ketika salah asuh juga demikian. Yang seharusnya menghasilkan kebaikan, maka yang dihasilkan adalah kehancuran dan keburukan, bahkan fitnah yang sangat besar. Maka sekali lagi, kita mesti hati-hati mengajak kita ngaji, tapi satu hal ya, kalau ngajinya benar, insya Allah hasilnya benar, ya kan? Kalau ngajinya terbuka, ya, kemudian tidak ada yang disembunyikan, ya, tidak ada yang ditutup-tutupi, insya Allah, ya, apabila kitab yang dibacanya jelas, kemudian waktunya tidak ditentukan di tengah malam, di saat orang semua tidur, atau di semua orang harus tidak boleh semua orang mengikutinya, ya, kemudian tempat itu dikunci, ya, ngajinya di rumah-rumah, kemudian nanti waktu kedatangan tidak boleh sama-sama dan seterusnya. Apabila ada aturan-aturan seperti itu, nggak boleh sama-sama datang, ya, nanti datangnya berbeda-beda menitnya. Nanti yang satu bawa sendalnya begini, yang satu masuk dari pintu sini, yang satu masuk dari pintu sini. Nah, ini kemudian pulang juga demikian, pulangnya masing-masing, nggak boleh sama-sama. Apabila ada yang ditutup-tutupi begini, ya, apabila ada yang disembunyikan, baik itu tempatnya, waktunya, caranya dan seterusnya, ketahuilah itu adalah hal yang bisa kita khawatirkan, bahwa ada sesuatu yang menyimpang dalam agama kita. Tapi kalau kajian begini di-live-kan lagi, kemudian siapapun bisa belajar, yang kita ajak kepada apa? Kepada kitabullah dan sunnah Nabi, ya. Jika, ya, hal dipahami oleh orang itu adalah sebuah kesalahan, insyaallah bisa dipertanggungjawabkan, ya, bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang kita ajarkan kepada orang sesuatu yang, ya, merusak agama Allah yang mulia ini. Maka hati-hatilah ikhwah fillah, agar kita bisa selamat dari fitnah yang seperti ini, dan agar kita bisa, ya, bisa selamat dari segala bentuk keburukan-keburukan di akhir zaman. Ya, belajarlah terus, tapi jangan salah guru dan jangan juga salah asuh oleh gurunya. Kalau salah asuh, maka ini akan bukan menghasilkan kebaikan, tapi menghasilkan kesusahan bagi banyak orang nantinya. Teruslah belajar dan teruslah menuntut ilmu sampai kita, ya, meninggal dunia, karena ilmu adalah jalan kemuliaan dan jalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu taala alam. Ini masih tersisa dari pembahasan Syekh Shalih Fauzan tentang hadis Hudzaifah ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.